warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar tentang subtema 2, lanjutan dari video yang kemarin. Jika di video kemarin kalian sudah belajar tentang pembelajaran 1 dan 2, nah di video kita kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6. Akan banyak sekali materi yang dibahas di video kita kali ini. Untuk itu, Ibu minta kalian menyiapkan alat tulis kalian untuk mencatat poin-poin pentingnya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tema 1, organ gerak hewan manusia dan hewan. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6. Akan ada banyak materi yang akan kita bahas, jadi Ibu minta kalian memperhatikan video ini baik-baik. Macam-macam otot manusia. Ada yang tahu apa itu otot? Otot adalah alat gerak yang berfungsi menggerakkan tulang. Jadi bisa kalian bayangkan jika manusia hanya memiliki tulang saja, manusia maupun hewan tidak dapat bergerak atau melakukan aktivitas lainnya. Karena apa? Karena tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Manusia itu sendiri mempunyai 3 macam jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita bahas satu persatu dari otot lurik terlebih dahulu. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia, digunakan dalam pergerakannya. Nah, otot lurik ini tuh bekerja di bawah kesadaran atau volunteer. Nah, otot lurik ini juga disebut sebagai otot rangka. Otot tersebut merupakan otot yang selama ini kita kenal sebagai daging. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini, otot lurik berbentuk silindris memanjang dengan banyak inti sel. Di permukaannya tampak garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Nah, otot lurik ini tuh bekerja di bawah kesadaran, artinya bekerja menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot ini disebut sebagai otot sadar. Otot lurik ini tuh terdapat pada paha, betis, dan melekat pada rangka anggota gerak lainnya. Ini akan Ibu jelaskan ciri-ciri dari otot lurik. Ciri-cirinya yaitu berbentuk memanjang silindris dengan ujung tumpul atau serabut. Jumlah inti selnya banyak dan terletak di tepi-tepi. Yang ketiga, terdapat garis melintang. Bekerja secara volunteer atau sesuai kehendak. Kontraksi paling cepat tetapi tidak mudah lelah. Dan yang terakhir, menempel pada rangka tubuh. Yang selanjutnya yaitu otot polos. Di otot polos ini ciri-cirinya kebalikan dari otot lurik. Otot polos ini adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel berbentuk gelondong. Kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel saja. Ini Ibu mempunyai ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama, berbentuk gelondong, memanjang, dan ujungnya runcing. Jumlah inti sel 1 terletak di tengah-tengah. Yang hitam, berwarna hitam itu adalah inti selnya, dan tidak mempunyai garis melintang. Bekerja secara involunteer atau di luar kehendak. Kecepatan kontraksinya paling lambat, mampu berkontraksi lama dan tidak mudah lelah, terdapat pada ujung penyusun organ tubuh bagian dalam. Contohnya yaitu saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Jenis otot manusia yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung atau biasa disebut dengan miokardium adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa beristirahat atau tanpa berhenti. Nah, otot jantung ini
perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Kenapa? Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, yaitu memiliki sisi gelap terang dan inti selnya berada di tengah-tengah. Fungsi dari otot jantung ini yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sesuai dengan namanya, otot jantung, maka jenis otot ini hanya ditemukan pada jantung. Untuk karakteristiknya, hampir mirip dengan otot lurik dan otot rangka atau otot polos. Untuk ciri-ciri otot jantung yaitu yang pertama berbentuk silindris, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah-tengah, memiliki percabangan atau yang disebut sintisium, selanjutnya bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus tanpa membutuhkan istirahat. Untuk macam-macam gerak otot pada manusia ini memiliki banyak sekali nama. Yang pertama yaitu fleksi. Fleksi adalah gerakan membengkok, misalnya membengkokkan siku, lutut, dan jari. Yang kedua ada ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan, misalnya meluruskan lutut, meluruskan siku, dan ruas jari. Yang ketiga ada abduksi. Abduksi yaitu gerakan yang menjauhkan. Misalnya, gerakan tungkai menjauh dari sumbu tubuh. Yang keempat ada adduksi. Ini kebalikan dari abduksi, yaitu gerakan yang mendekatkan. Misalnya, mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang kelima ada pronasi. Gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Yang keenam ada supinasi, gerakan memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang ketujuh ada depresi, yaitu gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Dan yang terakhir ada elevasi, yaitu gerakan mengangkat ke atas. Nah, kalian harus merawat otot kalian sejak dini. Di sini Ibu ada 3 cara atau 3 tips agar otot kalian tetap sehat dan kuat. Cara yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, kalian harus mengkonsumsi setidaknya 6 gelas air dalam sehari. Nah, sebenarnya kebutuhan cairan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung pada pola makan, gender, tingkat aktivitas, suhu, kesehatan, dan usia. Nah, cairan ini dapat membantu otot untuk melemas setelah berkontraksi dan melembabkan sel-sel otot, sehingga kalian tidak mudah mengalami ketegangan. Nah, tips yang selanjutnya, tips yang kedua yaitu melakukan peregangan. Nah, melakukan peregangan ini dilakukan ketika kalian ingin menggunakan otot dalam jangka yang cukup panjang atau jangka waktu yang lama. Seperti kalian saat ingin melakukan jogging, nah itu kalian harus melakukan peregangan terlebih dahulu. Cara atau tips yang ketiga yaitu meringankan nyeri otot. Kalian bisa menggunakan krim khusus untuk otot yang mengandung metilsalisilat dan mentol. Nah, rasa hangat yang ditimbulkannya itu dapat menyebabkan otot yang kram atau kejang menjadi lebih rileks. Materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur gambar cover. Ada yang tahu apa sih itu gambar cover? Gambar cover adalah gambar yang terdapat pada halaman paling depan dari sebuah buku. Nah, di dalam sebuah cover itu memuat judul buku, nama pengarang, penerbit, gambar ilustrasi, dan bisa memuat tahun kapan buku tersebut diterbitkan. Ketika kalian ingin membuat gambar cover sebuah buku, kalian harus memperhatikan unsur-unsurnya, yaitu unsur fisik dan unsur non-fisik. Untuk unsur fisik gambar cover, yang pertama yaitu judul buku. Kalian harus mencantumkan ini adalah buku apa judulnya, buku matematika, buku gemar membaca, buku bahasa Indonesia, atau buku apa. Kalian harus mencantumkan judulnya.
Yang kedua, nama penulis. Kalian harus menyertakan buku ini siapa yang menulis. Unsur yang ketiga yaitu sebaiknya ada pernyataan atau pujian singkat dari orang penting mengenai buku tersebut. Yang keempat, desain ilustrasi sesuai dengan isi gambar. Ya, isi buku. Maksudnya, jika kalian ingin membuat buku tentang matematika, maka desainnya juga harus tentang matematika. Jangan kalian membuat buku tentang matematika, tapi gambarnya tentang masakan, itu tidak sesuai. Yang terakhir yaitu logo penerbit. Kalian harus menyertakan logo penerbit di depan atau di cover buku. Ini ada unsur non-fisik. Unsur non-fisik dalam sebuah cover yaitu memuat keindahan. Nah, jadi tampilannya itu harus menarik, harus indah agar orang-orang yang ingin membeli buku kalian itu tertarik untuk membelinya. Yang kedua, adanya keseimbangan antara warna, gambar itu harus seimbang. Antara penulisan itu juga harus seimbang. Yang ketiga, yaitu kesesuaian isi dengan ilustrasi. Seperti yang Ibu katakan tadi, jika isinya tentang matematika, maka gambar ilustrasinya juga harus berbau tentang matematika. Yang keempat ada irama. Irama antara warna, ukuran, gambar itu harus sesuai. Yang keempat adalah kesatuan. Itu saja materi yang bisa Ibu berikan di video kita kali ini. Semangat belajar anak-anak kelas 5, semangat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. See you next video. Wassalamualaikum.